Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Tardiansah dari Prodi Biologi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan buat vlog tentang tanaman di samping saya ini, lebih spesifiknya sih ke morfologi dan pemanfaatannya. Karena lokasi saya sekarang ini kanan kirinya berada di antara tempat anak-anak bermain serta jalan tol Jagorawi, mungkin kualitas suaranya akan agak kurang bagus. Nah, pertama-tama perkenalkan dengan tumbuhan yang terlihat di samping saya ini, yaitu tanaman pisang. Tanaman ini memiliki nama jenis berupa Musa X paradisiaca. Nah, kenapa ada huruf X di tengah nama jenisnya? Karena tumbuhan pisang ini bukan merupakan tumbuhan liar, tetapi tumbuhan kultivar hibrid. Lebih spesifiknya merupakan semua tumbuhan hibrid dari Musa acuminata dan Musa balbisiana. Karakteristik yang paling mencolok dari jenis ini mungkin dari buahnya yang biasanya steril atau bijinya tidak berkembang. Tadi kan sudah selesai memperkenalkan nama dari tumbuhannya. Selanjutnya mari kita lihat habitus tanamannya. Tumbuhan pisang ini merupakan tumbuhan herba raksasa, bisa dilihat dari batang dan ukurannya. Merupakan tumbuhan menahun yang memiliki tinggi 2-4 meter. Tetapi di sekeliling saya juga ada yang sekitar mungkin setinggi 5 atau 6 meter. Tumbuhan ini dapat tumbuh di daerah tropis. Nah, ini buktinya. Dengan suhu udara di atas 15 derajat Celcius. Di Indonesia sendiri, tanaman ini banyak ditanam oleh para petani di tanah berhumus. Tadi kan sudah memperkenalkan nama dan habitusnya. Selanjutnya mari kita membahas morfologi yang lebih spesifik lagi. Kita mulai dari batangnya. Batang pisang terdiri dari 2 batang, yaitu batang asli dan batang palsu atau semu. Yang terlihat muncul di atas permukaan tanah saat ini yaitu batang semu. Tampaknya seperti batang asli dari pohon pisang, makanya disebut sebagai batang dan dikira batang asli dari tumbuhan pisang ini. Adapun karakteristik dari batang semu ini yaitu memiliki warna hijau dengan bercak ungu, memiliki permukaan yang licin, dan batang semu ini terbentuk dari pelepah daun pisang yang panjang seperti talang yang tumpang tindih satu sama lain. Dan karakteristik terbentuknya dari tumpang tindihan ini bisa terlihat jelas. Nah, ini yang saya tunjuk nih. Kalau batang ini disebut sebagai batang semu, yang aslinya mana dong? Batang yang aslinya itu terletak di bawah tanah yang berfungsi untuk menghasilkan daun, baik yang bentuk daun yang terlihat saat ini maupun yang menyusun batang semu dan menumbuhkan bunga atau yang lebih dikenal sebagai jantung pisang. Karena berada di bawah tanah dan ini lokasinya milik umum dan kebetulan tidak ada yang tumbang, maka batang aslinya akan saya deskripsikan saja secara lisan. Batang asli tumbuhan pisang berupa kormus berbentuk membola dengan buku-buku rapat dan dapat membentuk anakan atau saker dengan bercabang samping. Sedangkan akarnya itu berupa akar serabut. Mungkin untuk memperjelas deskripsi secara lisan morfologi dan batang asli dan akar yang tidak dapat dilihat saat ini, saya akan tampilkan foto yang saya dapat dari artikel yang berjudul Pemanfaatan Bonggol Pisang Menjadi Stik Nugget untuk Peningkatan Gizi Masyarakat Desa Soket Laok Traga Kabupaten Bangkalan. Nah, bisa dilihat dari gambar yang saya tampilkan ini, akar serabut dari tumbuhan pisang dan bentuk batang asli membola dengan buku-buku rapat dan batang semu yang keluar dari tengah batang asli. Nah, untuk sakernya mungkin bisa melihat dari internet bagaimana itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke daun. Tangkai daun tumbuhan pisang berbentuk talang dengan helaian daun secara keseluruhan memiliki bentuk lancet. Walaupun helaian ini terlihat seperti benar-benar satu helai daun, ternyata satu helai ini sebenarnya terdiri dari 2 lembar daun yang terpisah yang berada di kanan dan kiri tulang daun. Bentuk pangkal helaian daun ini menjantung, memiliki tepi daun yang rata dengan ujung daun yang rompang. Warna permukaan atas daun berwarna hijau, sedangkan permukaan bawahnya berwarna agak keputihan karena berselaput lilin.
Walaupun venasi daunnya terlihat seperti menyirip, venasi dari tanaman ini sebenarnya paralel yang tersusun sejajar. Kenapa demikian? Karena daun ini seperti yang saya singgung sebelumnya terdiri dari dua helai daun yang berada di kanan dan kiri tulang tengah daun yang menonjol. Nah, di bawah ini nih. Nah, morfologi yang terlihat lainnya yaitu laminanya merobek-robek tepat di vena daun seperti pada daun yang saya tunjuk ini. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang akar, batang, dan daun yang kebetulan tidak hoki-hokian untuk mencarinya. Selanjutnya, kita beralih ke perbuahan yang kebetulan ada di lokasi saya saat ini. Dan mungkin akan saya perbesar videonya ke perbuahan saja karena jaraknya yang cukup jauh atau tinggi. Nah, bisa terlihat buah pisang yang tersusun dalam tandan. Biasanya memiliki 5-15 sisir yang pada setiap sisirnya terdiri dari 6-22 buah pisang. Buah pisang ini memiliki bentuk melengkung memanjang dengan ujung yang meruncing atau bentuk leher botol, dengan kulit buah berwarna hijau seperti saat ini sampai dengan kuning dan memiliki daging buah yang tebal dan lunak. Pada umumnya, hanya buah dari pisang liar yang berbiji, sedangkan yang kultivar atau tanaman pisang ini yang memiliki nama X di nama jenisnya, buahnya itu biasanya steril atau tidak memiliki biji yang berkembang. Nah, sekian dari pembuahan. Jika dilihat-lihat di sekitar tidak ada yang memiliki jantung atau berbunga. Mari kita berpindah lokasi saja. Nah, itu adalah perbungaannya atau lebih dikenal sebagai jantung pisang. Jika dilihat dari tangkainya, memiliki bentuk silindris dengan perbungaan tidak terbatas bentuk tandan. Nah, perbungaannya ini dilindungi oleh 5 helai seludang berwarna merah kecoklatan berbentuk perahu yang tersusun secara spiral. Pada jantung, 2 seludangnya membuka dan ada satu lagi tuh yang jatuh di dekatnya. Jadi total ada 3 helai yang terbuka pada saat ini. Nah, merupakan perbungaan sempurna yang biasanya terdapat putik dan 5 benang sari yang berwarna kuning itu tuh yang berada di dalam jantung yang berbentuk seperti gasing kayu. Nah, tumbuhan pisang ini memiliki berbagai manfaat yang bervariasi, terutama pada bidang pangan dan kesehatan biasanya. Mulai dari buahnya yang pasti dapat dimakan, baik secara langsung setelah buah masak atau diolah dulu. Nah, buah pisang ini kaya akan serat yang membantu dalam proses pencernaan dan kaya akan nutrisi seperti vitamin B6, vitamin C, magnesium, potasium, dan lain-lain. Nah, selain dari buahnya, ternyata perbungaan atau jantungnya juga bisa digoreng dan mengandung banyak vitamin esensial dan asam amino serta memiliki kandungan kalori yang rendah sehingga baik untuk orang yang berusaha menghindari atau mengontrol diabetes tipe 2 karena dapat menyeimbangkan kadar gula darah. Selain itu juga kaya akan antioksidan nih. Nah, daunnya juga dapat digunakan sebagai alas, bungkus, serta balutan makanan. Selain ramah lingkungan, penggunaan daun pisang ini juga memiliki manfaat baik untuk kesehatan. Selain dari yang telah disebutkan, seperti yang saya disinggung dari judul artikel yang saya citasi untuk gambar yang morfologi yang tidak ada di video. Nah, batangnya memiliki manfaat sendiri baik karena merupakan sumber serat dan karena rendah kalori. Maka batang ini juga cocok sebagai makanan ringan seperti dijadikan keripik dan bahkan akarnya pun juga memiliki manfaat tersendiri. Salah satunya itu sebagai obat antiinflamasi. Sebenarnya sih masih ada manfaat tumbuhan pisang, baik yang belum saya sebutkan maupun yang belum dapat tergali. Namun agar vlog ini tidak terlalu panjang lebar, maka akan saya akhiri sampai sini saja. Nah, sekian vlog dari saya tentang tumbuhan pisang. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.